Udah? Oke, kembali lagi nih Abdur ngobrol bareng Abdur, pelopor acara orang di channel orang bersama saya Abdur satu juga Singa Abdul Akhir. Selamat. Kita Singa Abdul udah nonton Jumbo belum? Udah dong. Oh udah. Nonton sama siapa aja? Berempat, sama Ria, sama Delisa, sama Latisa. Oke. Pada suka nggak? Gue nggak nanya ya komennya. Saya Jumbo tuh punya kenangan tersendiri karena untuk pertama kalinya Mada nonton bioskop. Itu nonton bioskop Jumbo. Jadi mudah-mudahan kalau dia gede nanti core memorinya dia tuh ada kayak kapan pertama kali nonton bioskop? Oh iya pernah sama ayah saya dulu nonton Jumbo. Jadi core memorinya dia insya Allah tuh. Dan menarik sih karena saya tuh selama ini belum pernah ajak Mada nonton gitu karena saya tuh belum tahu kalau dia tuh, saya melihatnya dia tuh kayak belum ngerti kalau nonton sebuah cerita dia tuh ngerti nggak gitu. Makanya dulu waktu zamannya Nusa itu kan dia masih umur 3 tahun apa 4 tahun gitu ya pada waktu itu ya. Pada waktu itu memang dia belum bisa tuh kayaknya ya pada waktu itu ya nonton. Nah di tahun-tahun kemarin 2024 itu dia itu sering nonton. Jadi ada channel lah, jadi kayak kamar film gitu. Cuman kalau kamar film kan dulunya bahas film, sekarang udah bahasnya udah tentang pengetahuan. Bahas kamar kan sekarang. Iya, nggak bahas film lagi, bahas kamar. Nah ada lagi channel YouTube yang dia bahas film. Nah film itu kalau yang Mada nonton tuh dulu dia bahas tentang Godzilla gitu. Terus Mada nonton. Terus saya tanya, Mada emang ngerti nonton gini? Oh ngerti. Terus dia tuh suka cerita ulang ke saya. Yeah. Tentang Godzilla tuh awalnya gini ayah, gini, terus gini dikalahinya gini. Nah terus saya penasaran lah, akhirnya saya coba Mada kita nonton film Godzilla ya. Terus dia bilang sudah, Mada udah nonton. Yang di YouTube itu maksud dia itu nonton film. Saya bilang bukan. Nah itu tuh Mada tuh dijelasin itu bukan filmnya. Kalau filmnya itu nggak ada orang yang jelasin, Mada harus nonton. Nah Mada pikir sendiri jalan ceritanya, jadi nggak ada yang jelasin. Ntar deh, akhirnya saya coba di Netflix kami, saya lihat Godzilla, oh ada di Netflix, Godzilla Minus One. Saya bilang, nah ada nih, ayo kita nonton. Nah dia waktu itu bacanya masih sampai sekarang sih, tapi sekarang jauh lebih lancar kalau masalah baca. Cuman untuk subtitle masih terlalu cepat masih kalau subtitle. Godzilla Minus One ada bahasa Indonesianya. Subtitle ini dubbingnya, audionya ada bahasa Indonesia. Kita nonton lah. Nangis Mada. Waktu adalah tokoh utamanya itu. Jadi ada anak kecil yang dirawat sama seorang perempuan. Perempuannya ini sempat ada satu scene yang kena apinya Godzilla. Terus dikiranya meninggal. Nah itu Mada nangis di situ. Nah terus saya sama Cindy kayak, dia ngerti loh, dia ngerti jalan cerita. Terus begitu kami habis nonton saya tanya, mana ngerti nggak jalan cerita? Terus dia ngerti, dia bilang iya kan gini. Saya bilang oh oke, udah bisa nih nonton bioskop. Oke kalau gitu. Nanti deh kalau ada film anak-anak atau film Godzilla lagi atau apa gitu, ntar ayah ajak deh. Akhirnya kita tunggulah. Kata Bang Ari waktu itu sempat bilang katanya akan ada Godzilla lagi tahun-tahun ini katanya, film Godzilla lagi. Saya bilang oh ya udah, ntar kita tunggu deh film Godzilla. Lalu kemudian pas itu saya lihat main-main Instagram muncul postingannya Rian Adriandi Jumbo, insya Allah Lebaran tahun depan. Saya bilang wah ada Mada tahun depan nanti kita nonton Jumbo. Terus trailernya keluar, saya bilang Mada ini trailer film Jumbo kan. Dia tanya film apa Jumbo ini trailernya. Dia nonton, cuman dia nggak ngerti kalau nonton trailer karena potongan-potongan kan, dia masih kayak apa sih ini. Terus saya dengan biar dia mau aja saya bilang ini film untuk anak-anak, Mada harus ini yang bikin ini temennya ayah.
temannya ayah ini, orang-orang yang bikin ini temannya ayah gitu. Oh iya, temannya ayah emang bisa bikin film? Bisa lah, teman-temannya ayah kerjaannya bikin film. Bisa, nanti kita nonton. Akhirnya kemarin kami 1 minggu di Kuningan, jadi belum bisa. Begitu pulang sampai sini hari Minggu, hari Seninnya saya ajak dia nonton. Adalah masuk ke bioskop, kaget dia, cing, layar segede itu. Kaget dia bilang, ih, TV gede banget sih. Sebelumnya bukan TV, ini layar nak. Terus dia tuh kayak duduk, terus dia awalnya takut karena soundnya gede, terus gelap. Terus bilang, ayah kok gelap? Enggak gelap, ini nanti begitu filmnya mulai, cahaya dari layar itu lumayan terang kok gitu. Ada makan aja dulu popcornnya ini, makan popcorn, minum teh leci itu apa segala macam. Terus nonton, mulailah film Jumbo ini. Kemudian dia nonton. Pas menyenangkan lah. Saya tahu dia bisa memahami itu karena di scene-scene yang Jumbonya struggle, kemudian Jumbonya lagi berjuang, dia tuh ikut menyemangati. Ayo, gitu-gitu. Dia tuh kayak giniin, kasih semangat gitu, kayak oh dia ngerti nih. Sampai di adegan puncak yang final battle-nya itu, dia tuh lompat-lompat ikut senang ketika penjahatnya jatuh kesandung tali gitu, dia lompat senang. Udah, terus pulang dari situ saya tanya gimana, suka nggak? Suka, ternyata seru ya bioskop ya, dia bilang gitu. Jumbonya seru nggak menurut lo? Iya, seru. Menurut saya seru, menurut dia juga dia seru. Nah, saya tuh ngerasa ceritanya oke. Untuk ya seperti yang di awalnya tulisannya kalangan untuk semua umur. Menurut saya oke. Kalau menurut gue terlalu ngejelimet. Ya nggak tahu ininya ya. Kayaknya ini di beberapa part untuk anak kecil ya. Iya. Kalau betul. Terlalu ngejelimet. Makanya gue jadi suka bandingin kalau film luar negeri tuh yang ininya konfliknya tuh konflik yang kayak gini gak sih gitu. Mungkin ada kali ya, cuman karena kita nonton dan kita ngerti, kita nggak kepikiran gitu, karena kita tahu ini film Indonesia, terus ada konflik kayak yang penggusuran ya, penggusuran. Tapi kan itu akhirnya nyambungnya adalah ini nggak bisa digusur karena masih ada si kuburan ini gitu kan, itu jadi nyambungnya gitu. Tapi kalau untuk anak kecil masuk apa enggak ya gitu. Ya, anak kecil kayaknya agak susah memahami di situ. Untuk Mada ya, mungkin kalau anaknya udah SMP mungkin atau SD-nya kelas 3 atau kelas 4, ya kelas 6 mungkin bisa. Bisa, ya. Yang saya lihat tuh memang kalau kita bandingin dengan taruhlah dengan Toy Story ya. Toy Story 1. Iya. Ya jauh lebih gampang Toy Story 1 secara cerita ya. Iya. Toy Story 1 tuh nggak susah lah buat mengerti jalan ceritanya, karena saya pernah nonton sama Mada, kita coba nonton Toy Story 1, setelah Godzilla nonton lagi Toy Story 1, dia bisa memahami, tahu dia jalan ceritanya. Nah, kalau Jumbo memang di bagian yang penggusuran dia nggak terlalu paham itu kenapa begitu, cuman dia menikmati aja. Tapi memang makanya itu dia jadi kalangannya semua umur tuh pas gitu. Jadi kalau kita nonton Toy Story 1 untuk kita yang sudah dewasa, kita ngerasa kayak terlalu receh. Ya, biasa aja sih ini jalan ceritanya gitu. Tapi kalau Jumbo tuh jadi ada sesuatu yang buat orang dewasa yang ngerasa kayak, oh ceritanya kayak gini, ternyata ada rasa gitunya. Iya. Tapi memang ada juga film yang tampilan doang animasi, tapi jalan ceritanya bukan buat anak kecil. Kayak Inside Out tuh susah itu jalan ceritanya, itu anak kecil nggak ngerti itu. Paling nggak kalau nonton Jumbo, kalau anak kecil yang belum ngerti jalan cerita, yang masih kecil pun udah ngeliat gambarnya udah seneng, bagus. Iya. Bagus banget Dur. Waktu itu Rian kesini bulan apa sih? Tahun lalu ya. Tahun lalu dia tuh masih ini Dur. Masih ngerender. Masih ini dan masih belum dapat slot. Masih belum dapat slot. Terus gue ada kesempatan gue ke Pontianak atau Palangkaraya gitu, acara
termasuk sama Rian. Sampai di situ dia masih Januari ininya, apa namanya, sedang diusahakan. Nggak dapet juga, dapet aja lebaran, tapi malah jadi lebih bagus ya. Iya. Kan waktu dia datang sini dia ngasih unjuk trailernya tuh yang ini, bagus banget gitu. Iya. Sampai akhirnya gue nonton, Dur, beneran gue pengen cari celaknya, Dur. Pengen cari celaknya, hampir gak dapet, cuma dapet satu. Apa tuh? Yang lagi di kamar, sini lagi apa ya? Yang lagi di kamar, terus yang dinyalain lampu muter, yang ada bayangan bintang ke seluruh ininya, ke seluruh apa? Kamarnya. Oke. Lanjut aja terus. Terus lewat bajunya si Jumbo dong, si Don dong. Iya, terus. Ada beberapa yang nggak bergerak, Dur. Ini nih dapet nih. Ada beberapa sih yang itunya nggak gerak, harusnya gerak dong, orang lainnya bergerak gitu. Ini gue baru. Oh, saya tahu. Saking gue gila, ini kok nggak ada sampai chordnya, Dur, benar. Chordnya nih, chord dia main gitarnya nih, terus ada dari D ke D apa gitu namanya nih. Ini harus digeser kelingkingnya. Dia geser, Dur. Geser dia ini, bentuknya di G, fretnya bener di D. Saya gitu pas udah keluar chord lagu Selalu di Nadimu nih ada. Wah, di D pas itu. Bener ininya. Detil bener detil itu. Nah, saya kenapa tadi saya bilang Ciamli terusin aja. Jadi pada waktu itu yang lama terbetul itu yang mana keluar bioskop karena pengen kencing. Bahkan saya nggak tahu. Saya nggak tahu ya. Berarti itu momen itu yang saya hilang. Berarti. Kan saya udah bilang, Mada pipis dulu deh sebelum kita masuk bioskop. Dia bilang dia lagi nggak rasa kencing. Saya bilang ya udah. Cuman saya bilang kita tuh kalau udah nonton itu agak susah kalau mau pipis lagi, kita harus keluar. Nah, karena masuk kan nggak langsung mulai kan, iklan kan kebanyakan kan, iklan bisa 10 menit, 15 menit awal 10 menit. Gue tahu 10 menit karena waktu gue ngantri, kok gue ngantri sih? Nonton film apa gue ya ngantri? Gue ngantri di samping. Ada ibu-ibu lagi beli, nanya mulainya jam berapa? Mulai jam segini, tapi ada iklan dulu, Bu, 10 menit kata si mbak-mbaknya gitu. Oh, iklan berarti emang 10 menit, dipasin deh 10 menit. Oh iya. Itu 10 menit iklan itu kelamaan. Akhirnya inilah Madak makan popcorn minum gitu. Kebelet. Nah, pas mau final battle itu, jadi mau masuk di ending itu, maksudnya di part yang sudah di atas tengah lah. Ya, babak 6, babak 7 lah itu kayaknya. Itu scene apa sih, Man? Yang lagi ada di kamar yang ada itu? Babak 6, babak 7 itu, nggak mungkin awal-awal itu. Lupa juga apa tuh yang dia lagi ingat-ingat orang tuanya. Iya. Iya, biasanya kalau kita udah mulai flashback, itu mulai revival tuh, mau ke final battle tuh, biasanya begitu-begitu tuh. Nah itu, disitulah Mada minta kencing, saya antar keluar, saya masuk lagi itu, Jumbo sama teman-temannya, Don dan teman-temannya udah pada mau bebasin itu. Iya. Saking gue kan ngobrol sama wawancara sama Rian, jadi gue tahu prosesnya kayak gimana, berapa orang yang kayak ini. Dari situ gue udah gila, ini kerjaannya serius banget gitu, lama 5 tahun di ininya gitu tuh. Jadi akhirnya gue pengen cari celahnya, Dur. Tahu di situ ketemu sama ini, gue nggak tahu ya, karena gue pengguna hard rock. Apakah tahun segitu udah ada warna itu? Bajunya si Acil, Bang Acil, hard rock, kerahnya bener belel, Dur. Emang hard rock begitu kelemahannya, bener. Nggak begini nih, pasti begini. Gue bilang, anjir dia emang sampai segitu ininya. Tapi warnanya, Dur. Warnanya apa? Warnanya setahu gue tahun-tahun itu cuma ada hitam sama putih. Nah itu warna apa? Warnanya pink apa coba Acil, coba Acil. Acil kakaknya Atta.
Acil kakaknya Atta. Iya. Harus ada jumbonya. Gue jumbo. Ya. Image. aja, image. Tuh, pink ya warnanya ya. Tuh yang itu yang atas, paling atas. Itu tuh bawah. Hard rock bukan tuh? Ini. Bukan. Terus. Orang-orang ungu kayaknya ya. Pokoknya bukan hitam sama putih. Nah, gue bertanya-tanya tuh. Saya nggak tahu. Apakah zaman itu Sudah ada mungkin. udah ada warna itu atau belum? Karena setahu gue dulu hitam sama putih. Warna-warna baru berani itu baru-baru zaman sekarang aja hard rock. Supaya dibilangin ikut zaman, dia abu-abu putih hitam. Agak-agak pink ya, kayak gitu. Tapi ininya Dur, kerah-kerahnya beneran kayak ini hard rock lama. Iya itu. Nah, ayo Rian, ada nggak Saya nggak tahu. warna itu? Saya nggak tahu. Acil, mana yang nervis radionya kayak Bim kalau menurut gue. Nih, gue rasa dari Bim nih. Pakai begini terus ngomongnya Bim itu gue yakin. Ininya Angga dia. Yunanda itu mah. Bukan, ngambil sosoknya. Oh yang ini yang Gondrong. iya gondrong. Iya itu Bim kali ya. Iya, ya kan? Pengisi suaranya Bim kali ya itu ya. Emang nyeret sih. Iya, ngomongnya kayak begitu kan, mukanya juga muka Bim. Yang nyervis radio. Coba yang nyervis radio pengisi pengisi suara jumbo gitu. Jumbo aja kayak jumbo case gitu ya. Jumbo Case nanti yang keluar kartun-kartun, pengisi suara. Udah adalah dia. Suara. Tuh. Somor ya. Acil sih ini. Angga Yunanda. Di ini di website. Enggak itu somor terus. Oh, nggak bisa. Ada tuh terus. Siapa namanya dia ya? Rusli bukan? Oh, Rusli mah ininya. Enggak, Rusli itu Pak Lurah. Itu Pak Lurah, Pak Kepala Desa. Iya. Yang lengkap. Ariel Noah. Mana yang pengumuman yang lomba festival itu Aci. Iya. Acinya jadi lemes karena kita tahu Aci ya. Di dalam hati gue, ya Aci kok jadi lemes ininya ngomongnya. Enggak, tapi karakternya dia emang dibikinnya emang datar Iya, gitu emang. iya. Siapa namanya? Coba jadi apa? Coba dari atas aja, dari atas. Itu apa tuh? Ya, Don, Mari bukan, Nurman bukan, Mai bukan, Don Smother bukan, Acil bukan, Atta, Little Don, Mr. Rusli, Panitia Datuk bukan, Jody. Ical. Nyerpis, Bim. bentar, pasti ada. Coba kita cari aja ada Bim nggak di situ. Kalau nggak ada Bim berarti ya bukan Bim. Enggak, terus ke bawah aja, terus ke bawah. Ada Bim nggak? Nggak ada kan? Iya. Nah, berarti nggak ada. Berarti bukan Bim gitu aja. Mukanya gue bukan yang ngomong. Oh iya. Tampangnya. Tapi suaranya pun kayak Bim, Cing. Iya. Iya, Suaranya ya. gitu kan. Pakai ikat kepala kan. Iya. Kumis ini terus lama segitu. Nyeret-nyeret ngomongnya. Iya, kayak Bim. Betul. Tapi yang saya suka dari Jumbo tuh yang terkenang banget di hati saya tuh ini. Perkembangan karakternya Don tuh bagus banget menurut saya. Ada saat-saat kita benci sama dia ya. Betul. Ada momen di mana dia tuh selfish banget kan, Iya. mementingkan diri sendiri. Tapi kemudian saya tuh jadi melihat di diri saya gitu. Kayaknya kita semua itu pernah berada di posisi yang kayak gitu deh waktu kita kecil. Yang kayak kita pengen apa, kita nggak peduli orang lain. Pokoknya kita pengen yang begini aja gitu. Dan pada waktu itu kita ngerasa baik-baik aja. Iya. Nah, tapi ketika kita ngelihat Don yang begitu, kita kan kesal kan. Di situ kayak saya langsung flashback di zaman dulu gitu kayak, oh berarti dulu ketika saya yang begini-begini,
itu paman saya, mungkin kakak saya itu juga kesal gitu. Iya. Kayak Sama sekarang, Don. iya kayak bukan dong. Kayak sekarang saya kesal sama Don. Cuman saya nggak paham aja. Artinya kita semua ini pernah berada di posisinya Don itu. Cuman kita mungkin sudah berkembang. Iya. Sama seperti Don di film ini juga dia berkembang. Nah, itu menyentuh sih di saya. Saya tuh ngerasa kayak, aduh, kayak cermin banget gitu. Iya. Mana pas lagi nonton gitu, Delisa ngomong, Don mukanya kayak Pak Prabowo. Saya mau ngomong itu lagi. Saya sama Cindy juga ngomong gitu. Gue lihat di Twitter juga ada yang bilang, berarti emang gak dia sendiri. Saya sama Cindy juga ngomong gitu kayak, ini Don kayak Pak Prabowo, gemoy. Maksudnya beruntung lah. Tayangnya sekarang, coba tayangnya tahun-tahun lalu, ini kita film politik. Iya. Kayak Pak Prabowo ini kata, iya gue si Delisa terus gue lihat ini, semuanya ya. Gue sih nggak ngeh pasti. Iya juga ya pas dia ngomong gitu. Di Twitter di beberapa ini ada yang bilang. Kalau saya sih ngelihat Don ini Rian Adriandi, kayak Rian Adriandi nih, gaya rambutnya. Rian kan dulu kecil, foto-foto masa kecilnya gemoy juga. Jadi ini kayak Rian masa kecil ini. Mirip Muhammad Ronaldo komika deh mukanya. Coba skoy. Muhammad Ronaldo. Iya. Oh iya, Aldo. bisa juga betul. Aldo, iya. Aldo, betul. Saya tahu. Nggak usah Iya. di-share, saya tahu Aldo. Iya. Tapi menurut saya ini Rian masa kecil ini. Gambarnya cuman Berarti ntar Rian tuanya kayak Prabowo. cuman karena kita itu sudah alam bawah sadar kita tuh sudah terpatri dengan gemoynya itu ke Pak Prabowo. Makanya kita lihat kartun gemoy berbahasa Indonesia, ya kita di pikiran kita udah Pak Prabowo. Karena bajunya juga coba lihat bawah. Biru muda Bawah. memang ada. Biru muda. Ada betul. Iya. Tuh. Tapi saya bangga sih. Saya bangga inilah. Jumbo ini saya bangga Iya. sih. Saya senang. Saya pulang sama Maret senang. Nah, terus waktu kita beli tiket Jumbo, saya kan nggak tahu, saya fokus ngantri aja. Ada iklan di TV kan, di TVC-nya itu gonta-ganti lah iklan-iklannya gitu. Terus Maada tuh memperhatikan itu, terus dilihat, ih ayah, ada film Minecraft kata dia. Iya. Saya bilang, film Minecraft di mana? Saya lihat di jadwal, nggak ada film Minecraft kok. Itu di TV ada, terus saya lihat di TV. Kok ada? Terus habis saya beli tiket Jumbo, saya tanya ke petugasnya, Bang, itu saya lihat ada Minecraft ya? Emang ada film Minecraft? Terus saya bilang, ada Bang. Cuman Layarnya dikit. bukan. Cuman event doang. Apa ya istilahnya ya, gimana ya? Jadi kayak dia tuh tayang, tapi bukan kayak 1 minggu, bukan. Cuman hari-hari tertentu. Nah, mereka tuh pernah tayang di CGV-nya DTC ya. Baru 1 kali, tanggal 4 April kalau nggak salah. Tanggal 4 April tayang. Udah. 1 hari itu aja. Udah. Besok udah nggak ada lagi. Nah, kemudian ada promonya itu, mereka bilang, nanti tanggal 9 April ada lagi Bang. Kami bikin yang hari keduanya. Selain hari itu ada nggak? Nggak ada Bang, cuman itu doang, hari itu doang. Oh gitu. Jadi cuman apa ya? By event gitu doang. Iya. Jadi cuman dua hari 4 April sama 9 April itu. Terus saya beli tiketnya sekarang bisa nggak gitu? Oh nggak bisa Bang, nggak bisa beli online, belinya offline tanggal 9 April Abang datang aja beli. Oh ya udah. Terus saya bilang ke Mada, emang ada film Minecraft tapi tanggal 9. Nah terus udah abis nonton film Jumbo, dia tuh selalu, ayo kita nonton lagi nonton Minecraft. Bilang oke. Kesana 9 April kemarin tuh. Siang-siang saya kesana beli tiket memang. Saya beli tiket. Di mana nonton di mana nih? CGV DTC. Oke. Dekat banget sama rumah. Tempat saya metropolitan sih, nggak perlu saya ke Jakarta buat cari hiburan mah. Rawadenok mah udah maju. Nah terus saya beli tiket. Tahu nggak lo di situ dulu ada lori? Tahu. Kan udah lihat petanya. Iya. Saya beli tiket buat sore. Udah pulang, kasih tahu Mada, udah ada tiketnya. Oke, ayo kita berangkat nonton. Saya nonton.
Ini nonton Minecraft, Cing. Beda memang. Maksudnya kalau Mada nonton Jumbo itu kan tanpa pengetahuan kan. Dia nggak punya pengetahuan apa-apa soal Jumbo. Minecraft itu dia main dari umur 3 tahun mungkin apa 4 tahun sampai sekarang. Jadi segala hal di Minecraft itu dia tahu, Cing. Jadi gimana sih kita kayak apa ya? Mungkin kayak kita sering baca komik Marvel. Iya. Kemudian kita lihat filmnya. Spider-Man muncul, kita, wih Spider-Man. Iya. Nah, Mada kayak gitu tuh. Setiap karakter muncul di film itu, dia tuh happy banget. Kayak, hi, zombie, hi, pilgrim, wow, ini, wah, saya itu kayak, karena saya bersyukur sih saya nemenin dia untuk main-main Minecraft, akhirnya saya jadi tahu-tahu Minecraft, dan memang Karakter-karakter di Minecraft. iya, setiap kali muncul tuh seneng gitu Mada tuh. Wah, Emang Minecraft ada karakternya, Dur? Bukan ada. kita sendiri yang bikin. Ada karakternya, ada Steve namanya. Ada karakter di Minecraft itu, Steve. Yang biasa kita mainin, kalau kita main Minecraft, pertama kali itu kita jadi Steve. Oh. Terus ada zombie, ada skeleton, ada Ini ada wolf. ada wolf, ada panda, ada bee. Itu ada piglin, ada lamb, itu creeper, sheep. Nah ini setiap kali muncul itu marah tuh kayak ye gitu. Bagus banget. Kayaknya saya terakhir kali saya nonton film yang diambil dari game dan sepuas ini. Karena saya nonton Mortal Kombat, saya nggak terlalu ngerasa kayak ih keren gitu, enggak sih. Yang Minecraft sih bagus secara jalan Dia cerita. kartun juga. Nggak, dia game. Bukan ini, dia Animasi juga. bukan animasi. Oh ini orang asli nih, yang main di School of Rock nih dulu nih. Oh. Pemeran utamanya itu Jack Black bukan? Jack Black yang main di School of Rock lah pokoknya. Green screen. Jadi mereka ini masuk di dunia Minecraft. Oh. Jadi ya syutingnya pasti green screen lah. Bagus banget. Itu Jack Black yang jadi Steve tuh. Jason Momoa jadi Garrett. Nah itu bagus sih. Nah, tapi lo ingat gak pertama kali lo nonton bioskop? Film apa? Laskar Pelangi. Iya. Lo nonton bioskop Laskar Pelangi. Tahun berapa itu, Dur? 2000 berapa? Ya 2000 berapa itu? 4 kah? 2000 tidak sih. Kayak 2008. tidak. Saya masuk kuliah kan 2006. Saya nonton di Malang. Nah, 2008. Buset, lo nonton bioskop pertama Sama kali. 2008? Iya. Kaget gak ngeliat layar gede? Enggak sih. Kan udah kuliah. Iya, tapi kan lo kagak tahu dalam bioskop kayak gimana. Ya kan waktu kuliah kan waktu orang udah pada cerita. Bioskop tuh kayak gimana, terus kita juga kita udah nonton di VCD Janji Joni. Jadi kan kita tahu bioskop itu kayak apa. Karena ada film-film yang menceritakan kondisi bioskop. Oh iya. Jadi saya nggak kaget. Cuman saya nonton pertama bioskop memang Laskar Pelangi karena memang kan saya dulu kecil di Kupang tuh ada bioskop. Tapi kan masih kecil nggak boleh masuk bioskop. Jadi bukan XX1 juga, kayak apa ya? Emang ada nggak boleh, Dur? Nggak boleh kami nggak boleh lah. Sama keluarga lo, Ali. Nggak bolehnya, bukan sama bioskopnya. Nggak, kami anak kecil tuh kami baru main ke situ aja diusir kok. Oh, Ya kayaknya harus sama orang tua, nggak tahu juga. Cuma kayaknya film dulu nggak ada film anak-anak kali ya. mungkin ya. Tapi seingat gue waktu gue SD nih nonton film silat, nonton itu ke bioskop. Saya kalau Boleh-boleh film-film aja. silat saya nonton layar tancap. Boleh-boleh Mobil aja jeep tuh. penerangan datang. Iya, gue nonton itu. Advent Bangun, Berry Prima. Itu saya nonton layar tancap itu. Film kungfu Cina, silat Cina. Tidak pernah. Saya nontonnya Shaolin Advent Bangun, Temple, Berry Prima kayak aja. gitu, iya. Nah, begitu saya SMA, sudah bisa nonton bioskop. Itu bioskop sudah nggak ada. Itu bioskop waktu saya SMP. Enggak. Waktu saya SD kelas 6, kebakar. Sering banget ya bioskop kebakaran ya. Terus nggak ada lagi udah nggak ada lagi. Saya SMA pun Kupang belum ada bioskop.
Nah, saya kuliah ke Malang. Akhirnya pertama kali saya nonton bioskop Laskar Pelangi. Nah, gue nggak inget tuh pertama kali nonton bioskop. Karena gue termasuk sering nonton bioskop. Waktu kecil-kecil itu makan di dekat-dekat rumah gitu ya. Nonton bioskop yang bayarnya masih 100 perak kayak gitu-gitu. Tapi gue inget nonton bioskop bokap gue nonton Superman. Pertama tuh tahun berapa coba deh? Superman. Pertama film. Superman 1. Superman 1. Gue inget itu gue nonton. Hah? Ada 1941 tuh. Enggak. 78 Tahun 78 berarti gue nonton tuh. Di Menteng. Superman the movie tahun 78. Superman 1 Christopher Reeve bukan? Nah. Iya, Christopher Reeve benar. Iya. Nah, Gue inget itu nonton apa? Tapi kayaknya itu bukan yang pertama kali gue nonton bioskop deh. Tapi gue inget itu sekali-sekalinya nonton bioskop sama bokap. kayaknya zaman saya SD, bioskop yang di Kupang itu kayaknya filmnya film Indonesia doang kayaknya. Nggak ada luar negeri ya? Soalnya Mahal itu kali. jalan yang saya sering lumayan lewat kalau ke rumah teman saya. Kan posternya kan masih pakai lukisan itu kan. Iya. Nah, yang selalu saya lihat itu lukisannya emang lukisan-lukisan Karena mungkin nggak film boleh. Indonesia. Karena memang dulu banyak adegan-adegan ininya dulu. Iya, Mungkin jadi nggak boleh ya. Adegan 17 plusnya. 17 plusnya, iya benar. Makanya kami anak-anak kecil tuh diusir terus, nggak boleh. Film Indonesia kayaknya itu dah. Dan nggak memang. mungkin juga orang tua kami atau kakak kami, om, ajak nonton film begitu juga kan. Makanya saya nggak pernah, saya baru nonton pertama kali Laskar Pelangi itu di Malang Plaza, saya ingat banget. Orang gue nonton ini ada Gita Cinta dari SMA. Rano Karno sama Yesi Gusman gitu nonton bioskop gua tuh waktu kecil, kok boleh ya? Tahun berapa itu? Beda lah Jakarta dan Kupang kali, Cing. Tuh, Gita Cinta dari Beda kali, maksudnya SMA. Gue bisa nonton ya. di Jakarta tuh kan hiburan banyak, apa orang nggak terlalu konsen lah gitu-gitu. Kupang bioskop cuma satu gimana? Jadi orang masih sangat selektif kali. Iya kali ya, dijaga juga ya. Iya, kalau Jakarta kan banyak ya. Jadi kayak orang nggak pusing juga dan ya kayak di Padahal sini. sebenarnya film-film Indonesia itu nggak ada ciuman bibir tuh nggak pernah ada loh, Dur. Yang seingat gue ya, ciuman bibir tuh nggak pernah ada deh. Cuman memang ininya terbuka, apa namanya, pakaiannya terbuka, terus ini. Yang waktu gue kecil-kecil ya, seingat gue apa dipotong ya? Apa diedit ya? Nggak tahu sih. Disensor kali ya? Ciuman bibir tuh nggak ada deh kayaknya deh. Film-film Indonesia sekarang kan ada kan? Film ciuman bibir. Waktu lo ciuman sama siapa, Dur? Nggak ada saya. Lo sama siapa? Nggak, film Indonesia. Enggak, lo sama siapa? Nggak ada saya. Ada, ciuman sama siapa lo? Air keriting. Bukan, Nggak ada. ada. Nggak ada. Nggak ada. Bukan, orang Mamat yang bilang. Nggak ada. Lo nggak cerita-cerita. Nggak ada. Ada, lo ciuman sama siapa sih? Film apa Nggak sih? ada. Ah? Ciuman sama Tisa Biani. Sama Tisa Biani. Nggak ada. Sama Apaan? Tisa Biani. Saya nggak Ada. pernah satu film nanti Tisa Biani. Nggak ada. Orang Mamat bilang ada. Nggak ada. Ada. Nggak ada, Lo sih. ngaku, Dur. Itu sejarah, Dur. Nggak ada. Jangan lo yang Nggak ada, lagi-lagi, nggak Dur. ada. Ada. Ciuman sama siapa, Dur? Sama Vino. Hitman. Nggak ada. Abdur ya? Ciuman? Nggak pernah. Nggak pernah. Main film Hitman. Nggak pernah. Tapi kalau Cing Abdel, Brisya Jodi. kalau Cing Abdel bilang ini, nggak ada. Nggak ada, itu ini green screen. Oh, Pak, mau di green screen orang yang diganti, bukan backgroundnya. Yang lo nggak cerita kata Mamat. Gue sih dengernya dari Mamat aja. Abdur ciuman di film kata gitu. Tampilnya kan tuh. Jangan ya. Nggak. Nggak ada ya? Nggak ada. Yang ini apa? Kalau yang ciuman bibir banyak mah. Kalau film Indonesia sekarang mah. Sekarang banyak ya? Banyak. Ciuman bibir ya, iya. Oh, lo dicium. Iya. Cium pipi. Oh, lo dicium dulu, bukan ciuman. Anjir, Iya, dicium. ciuman. Gokil. Bukan prestasi lah itu. Enggak, emang bukan prestasi.
Cuman buat bahan ledekan aja. Emang Bang Anggi ini, Bang Anggi Umbara deh emang. Tapi itu nonton bioskop itu Laskar Pelangi. Lalu kemudian sebentar saya mau cerita tadi itu Minecraft ini. Oke. Minecraft ini. Saya tanya Mada, gimana adegannya gini? Dia cerita lah. Cuman dia sampai bilang gini. Belum lengkap tadi tuh tapi. Saya sebagai pemain Minecraft juga ya, walaupun nggak sejago Mada, tapi saya tahu memang iya betul sih, belum lengkap banget. Ininya, karakternya yang Iya, normal. kan Minecraft tuh luas sekali kan. Jadi belum semua memang karena explore di satu film itu emang. Kata Mada, ada kali nanti Minecraft 2 kali ayah. Terus aku bilang, iya mungkin ada nanti kali. Minggu depan kali ya. Saya bilang, enggak, film tuh enggak setiap minggu kita bisa nonton. Oh gitu? Iya, orang bikin film itu bisa 1 tahun, 2 tahun, lama. Jadi Mada tadi nonton tuh, udah 1 kali itu aja. Nanti kalau ada lagi baru kita nonton. Atau mungkin kalau nanti dia ada di Netflix atau apa, baru kita bisa nonton ulang. Tapi kalau Minecraft 2-nya itu masih lama lagi nanti. Oh gitu? Oh susah ya bikin film ya? Iya susah gitu. Jadi ini pilgrim nih. Skeleton tuh gitu-gitu. Seru itu. Mereka di dunia Minecraft tuh. Jadi green screen itu. Keren banget tapi. Saya suka sih. Antusias ya. Komedinya dapat. Ceritanya dapat. Karena saya dulu pernah nonton film Warcraft. Warcraft tuh Dota. Kalau nggak salah. Kurang menarik. Nggak masuk gitu. Jadi kayak esensi filmnya tuh, esensi gamenya ke film tuh kurang berhasil. Minecraft ini berhasil menurut saya. Game of Thrones ada gamenya nggak? Game of Thrones mah memang cerita aja. Itu mah novel. Ada ininya nggak? Ada gamenya nggak? Game of Thrones itu? Enggak. Nggak ada ya? Namanya doang Game of Thrones itu maksudnya permainan untuk memperebutkan throne kan, tahta kan. Iya, tapi filmnya ada kan? Filmnya ada. Iya. Tapi dia diangkat dari novel, bukan dari game. Bukan dari game ya? Iya. Tapi kemudian dia mungkin dibikin game ya nggak tahu juga. Harry Potter kan akhirnya dibikin game. Oh, ada gamenya Harry Potter? Harry Potter ada gamenya. Game Harry Potter. Saya dulu waktu masih main PS3 tuh, PS3 atau PS4 ya terakhir saya punya. PS3 kayaknya. Saya main game Harry Potter. Tapi ya nggak seru. Udah Harry Potter. Ngejual Harry Potternya doang gitu ya, tapi gamenya. Serunya udah itu aja udah. The Last of Us ini dari game. Diangkat jadi film. Last of Us oke juga sih, betul. Last of Us itu gamenya juga Last of Us? Betul. Last of Us. Among Us? Among Us apa? Among Us game sih, cuman beda? Beda, bukan beda dengan Last of Us. Apa tuh kalau yang Among Us? Among Us tuh apanya? Ini kayak main werewolf. Impostor. Iya, kayak main werewolf, tuduh-tuduhan. Siapa lu ya ini gitu-gitu. Itu. Tapi kan booming se-booming-boomingnya terus hilang ya? Among Us ya? Nah, saya tidak tahu ya karena saya belum pernah bermain sebenarnya Among Us ini. Cuman pada waktu dia muncul dan rame sekali orang main, saya tuh nggak main karena saya tuh ngerasa udah lebih keren main werewolf gitu. Main werewolf tuh enak, kita bisa berdebat secara langsung ini. Jadi saya belum main, cuman saya ngelihat kayak cuplikan orang-orang main di YouTube. Gue lupa loh main werewolf, gue pernah sekali 2 kali terus udah lupa. Werewolf itu lebih enak daripada Among Us ya. Nah, terus kemudian kalau Last of Us itu gamenya bagus emang Cing. Tentang? Jadi The Last of Us itu emang kita doang yang terakhir, saya dan Cing Abdel. Jadi bapak dan anak perempuannya, tinggal mereka doang yang jadi manusia. Semua orang satu kotanya mereka udah jadi zombie. Kita harus? Nah, mereka tuh pokoknya intinya survival lah, game survival. Enaknya game itu adalah kita nemu botol, kayu, selotip, kita bisa bikin jadi pisau. Jadi kita crafting sendiri. Sama kayak Minecraft. Minecraft tuh juga kita dapat pedang, kita harus crafting. Harus crafting juga gitu. Jadi kita crafting. Last of Us tuh gitu. Tapi craftingnya itu dia nggak bisa selamanya dipakai buat zombie 3 kali pecah, hancur. Kita harus cari lagi untuk crafting lagi. Jadi ada berasa survivalnya itu.
Last of Us. Ceritanya bagus. Nah, saya ingat banget 2 hari apa tamat saya main itu. Last of Us. Saking. Emang ada ininya, ada stage-stage-nya gitu. Ya, jalan cerita. Dia mengikuti jalan cerita kayak GTA, ada jalan ceritanya. 2 hari saya tamatin Last of Us. Pokoknya non-stop. Zaman saya masih Itu perlu ketangkasan ini nggak? enggak perlu. Nah, gue mungkin bisa gue main tuh. Enggak perlu. Yang nggak perlu ketangkasan tangan untuk mengendalikannya. Enggak. Dia bukan game-game yang kayaknya game ketangkasan tangan itu game PvP. Itu baru ketangkasan tangan, player versus player. Ya. Tapi kalau game yang kita adventure itu bukan ketangkasan tangan, kita menikmati cerita aja. Nah, makanya saya lebih suka memang game-game adventure. Game-game survival itu enak, kita ngikutin cerita. Kayak GTA kan nggak perlu kita kecepatan tangan. Ikutin cerita, selesaikan misi cukup. ML? Mobile Legends harus kecepatan Tangan ya? Karena dia lawan player. Oh iya gitu kali ya. PUBG gitu. itu kecepatan tangan. Termasuk FIFA Manager lagi apa? PES juga ya keahlian tangan emang. Karena Iya. kita lawan player. Iya, keahlian tangan. Hah? Apa? Call of Duty ya? Itu Call of Duty ya? Modern Warfare? Enggak, God of War. God of War saya belum pernah main. Saya main Call of Duty. Jadi saya dulu waktu saya udah masuk Kompas TV lah ya. Beres dari kompetisi. Saya sempat ngekos di Permata Hijau lah. Di situ saya beli PS. Jadi bayangin anak bujang. Adalah kerjaan tuh Sabtu Minggu Sabtu Minggu. Gitu-gitu aja. Tapi lumayan lah Sabtu Minggu ada kerjaan. Udah loh bisa hidup sebulan lah gitu-gitu. Nah itu kerjaan saya cuman saya main PS ya tiap hari cik. Jadi saya ingat banget. Last of Us 2 hari saya tamat. GTA 3 hari saya tamat. Call of Duty Modern Warfare 2 hari. Assassin's Creed itu dari Assassin's Creed pertama sampai Assassin's Creed Black Pirate atau apa gitu. Itu tuh Assassin's Creed tuh 1 hari tuh. Jadi Assassin's Creed saya tuh sampai Assassin's Creed 3 apa Assassin's Creed berapa gitu. Assassin's Creed ini 1 hari tamat. Saya sampai nggak keluar. Sampai Aliasir Rene Ama, kan saya kongkos sama dia ya. Dia dari berangkat liputan. Dia belum jadi news anchor. Reporter. Dia masih reporter lapangan. Dia berangkat liputan dari subuh. Pulang subuh lagi. Saya masih di tempat yang sama di depan TV. Sini, ngerokok. Ini di sini bungkus-bungkus nasi udah ini aja segala macam. Jadi saya tuh cuma keluar beli makan doang. Pulang lagi sambil makan main gitu aja setiap hari. Jadi banyak yang udah tamatin gamenya. Saya tamatin gamenya. Pokoknya habis itu saya tanya teman, apalagi game yang bagus? Apalagi apa? Saya bawa ke tempat rentalnya buat diinstal. Diinstal, pulang, pasang, main, gitu aja tiap hari. Gue terakhir main game. Sekarang udah nggak bisa kayak gitu. Terakhir main game yang serius yang ini, main gamenya tuh game yang nyari-nyari benda dulu. Di sebuah ruangan banyak benda macam-macam ini segala macam. Criminal Case itu. Hah? Ada game Facebook namanya Criminal Case. Coba. Saya main juga di Facebook. Criminal Case. Kayak gimana? Nah ini. Nah itu. Nyari ya. Nyari barang bukti. Kita jadi polisi. Tapi gue bukan criminal case bukan. Mainnya dimancing. Mainnya di komputer. Kalau saya mainnya di komputer, di Nggak komputer online, juga, tapi tapi di Facebook. Game Facebook ini. Nyari benda ini. Betul. Jadi menganalisa. Jadi misalkan. Oh, dipakai analisa. Iya, karena criminal case kita jadi polisi. Jadi misalkan seorang tukang ledeng, seorang pemilik rumah nih meninggal di kamar mandi. Oh iya betul. Ya, Hari itu yang di TKP yang ada suaminya yang menemukan. Tapi hari itu ada tukang ledeng yang datang, ada apa gitu. TKP di kamar mandi. Kemudian kita cari barang-barang yang memungkinkan. Nah, dikasih tahu barang-barang yang memungkinkan. Nah, kita cari tuh
berantakan kayak gitu kita cari apa gitu, Iya. gitu. Misalnya kemudian Caesar kan, cari lo, ntar begitu dapet situ dicoret crack gitu. Oh iya, ya benar ya modelnya kayak begitu gue. Tapi banyak banget Dur, banyak banget, betul. banyak banget ininya. Betul. Saya main Criminal Case itu, Cing, sampai saya di pertemanan Facebook saya nggak ada orang yang dapat levelnya saya. Saya tuh level tertinggi di kalangan pertemanan saya. Jadi kan itu kan tiap kali main kan kita pamer di teman gitu sampai saya tuh sudah tidak ada teman-teman saya yang mampu mengejar levelnya saya. Saya tuh udah saya sampai punya anjing pelacak 3 apa 4 gitu. Itu buat hin Buat hin. biasanya ya. Sampai kadang-kadang yang udah susah tuh udah yang bukan yang susah, yang level gampang-gampang udah anjing aja yang cari, udah nggak perlu saya lagi udah. Saya levelnya udah tinggi lah. Nah, itu saya main dari zaman saya masih stand up Malang sampai saya masuk Kompas. Sampai kemudian saya itu, Cing, saya itu bertekad untuk, kan saya kan ke Kompas itu Selasa. Ya, setiap Selasa kami datang, kami taping, ya Selasa datang, Jumat malam taping, Sabtu pulang. Selalu begitu. Nah, saya itu selalu bertekad untuk setiap kali saya ke Jakarta, materi saya harus sudah jadi. Harus sudah jadi. Makanya saya pulang tuh mulai dari Sabtu pagi di bandara, itu saya udah bikin materi. Pokoknya pulang, kombut, apa segala macam. Pokoknya datang ke Jakarta, materi udah harus jadi. Karena setiap Rabu malam, case baru muncul. Di Facebook. Di Facebook. Saya harus main. Untuk level saya ini. Jadi, teman-teman yang seangkatan, yang satu kamar dengan saya pasti tahu. Abdur kalau udah di kamar, kerja aja main game Facebook. Tapi kan kalau dia kecil, Dur. Bawa laptop. Saya bawa laptop, Cing. Oh. Saya bawa laptop. Kalau sini kan nyarinya sulit. Iya. Kalau pakai handphone. Betul. Kalau dia pakai laptop kan layarnya gede. Iya, jadi. dan handphone saya masih LG. Handphone saya itu LG sampai Jawin bilang, lu handphone apa AC lu? Ya, mereknya masih LG handphone saya. Jadi saya tuh bawa laptop saya rela-rela saya bawa laptop. Jadi orang pikir, ya Abdul bawa laptop buat nulis materi. Enggak, buat main game Facebook. Itu. Masih ada nggak? Harusnya masih ada game Facebook, Criminal Case. Kayaknya gue bakal betah juga gue main nih, kriminal. Nah, saya masih ingat setiap Rabu malam muncul kasus baru yang harus kita selesaikan. Nah, Rabu malam muncul itu saya Anjing. udah duluan selesai. Dan dia ngumpulin energi. Jadi energi kita udah penuh, kita bisa main. Energi kita udah penuh, kita bisa main gitu-gitu. Iya. Harus pakai akun Facebook kan itu? Ya, pakai akun Facebook. Masih ada nggak sih game Facebook itu? Nggak tahu. Kayak Candy Crush kan Facebook kan? Candy Crush Saya Facebook kurang bukan? tahu dah. Candy Crush tuh kayaknya lain deh. Hah? Candy Crush tuh lain bukan sih? Kayak Pokopang. Di Line, Candy Crush tuh lain. Bukan Facebook. Facebook lah, orang gue cuma sempat main juga dulu. Gue nggak punya Line masalahnya. Nah, pokoknya gitu. Saya tuh ini, Cing. Saya tuh gampang edik sama game. Gampang banget. Berarti lu juga gampang edik sama kekuasaan, Dur. Hati-hati, Dur. Game of Thrones. Kacau. Nah, kalau saya tuh edik sama kekuasaan. game, makanya saya itu menghindari. Karena saya tahu, jadi kalau ada game-game gitu, kadang masih kecanduan, tapi saya tahu kayak, wah udah kecanduan nih, bahaya nih, udah saya tinggalin. Mau nggak mau, saya harus tinggalin. Karena kalau nggak, wah kayak zaman dulu tuh, saya tuh ada kali sebulan nggak keluar hanya untuk beli makan doang sih. Kalau nggak sampai kadang-kadang tuh saya malas kerja gitu. Pengennya main game aja, nggak produktif lah, kacau. Ya kalau dapat duit dari main game. Tapi ada kan orang yang dapat. Iya, maksudnya itu akhirnya ini kan sebelum sampai di tahap itu kan. Iya. Emang mengorbankan waktu banyak tuh untuk tidak dapat apa-apa dari main game. Sekarang lu terakhir apa berarti main? Yang terakhir di Mamuju lu lagi main game banget itu. Itu juga saya udah tinggalin. Pulang dari Mamuju tuh udah nggak pernah main sampai sekarang. Jadi saya udah nggak main game itu
dari berarti umurnya sama dengan pernikahannya Mamat lah, anggapnya begitu. Jadi Mamat udah berapa? Udah 1 tahun ya nikah 1 tahun, ya? ya. Nah, berarti 1 tahun saya udah nggak main game itu. Juni kalau nggak salah dia nikah ya. Ya, saya udah nggak pernah main lagi. Terus sekarang tuh saya main game hanya untuk menemani Mada. Jadi kalau Mada butuh teman, makanya Mada tuh suka banget sama Naboy. Karena dia main game. Temennya lagi anaknya Pican. Naboy itu bisa main Minecraft. Nah, ketemu sama Mada, digabung, mereka main bareng. Nah, Mada seneng banget. Emang bisa mabar? Bisa, kan saya selama ini dengan Mada tuh main mabar kita. Oh. Jadi gabung, jadi di world yang sama, tapi playernya ada saya sama Mada. Jadi ntar saya tuh biasanya disuruh-suruh sama Mada, ayah cari batu bara. Udah saya cari-cari koal gitu kerjaan saya. Ntar dapat koal udah banyak saya kasih ke dia. Ntar dia buat bikin apa? Ntar dia butuh emas, besi. Saya itu yang kerjaan cari-cari besi. Ntar dia yang habisin gitu untuk bikin apa gitu-gitu. Oh boleh, itu modelnya memang kayak begitu. Iya, kerjasama. Roblox juga begitu kan? Bisa kerjasama juga kayaknya kali. Jadi Cik April bisa main dengan Delisa bareng. Tapi Roblox tuh susah banget ininya. Kontrolnya, bingung gua. Gak bisa-bisa gua udah coba ini. Gini-gini juga kan? Ya sama, Minecraft gini-gini juga ya? Sama. Kenapa Roblox susah banget kayak... Sekarang Roblox ada bola, Dur. Anak si Delisa lagi main bola nih. Lagi main bola. Bola itu cuma berdua. Jadi kita nggak tahu mau temenan sama siapa. Gue ngeliat bolanya aja nggak tahu gue. Ini bolanya yang mana sih nak gitu. Nggak tahu kalau dia lagi bawa bola atau tahu gol aja gitu. Bolanya nggak kelihatan masa. Ntar saya coba lah. Bola. Saya coba main Roblox ya. Bola. Saya coba deh. Coba lo lihat bola. Ada. Roblox tuh bisa di HP atau harus di PC? HP bisa, PC bisa. Oh ya, saya kalau PC saya nggak punya. Ntar deh, saya coba ini ya. Roblox bisa bola. Nggak kayak begini. Roblox sih bentuknya begini. Bentuknya kagak. Nah, apa sih Roblox bentuknya? Roblox tuh 8 bit juga. Iya. 8 bit kayak Minecraft ya? Iya. Oh. Ada bola Dur, dia berdua dengan gue. Ada yang bikin juga ada dia bikin game. Dia bikin Tower of Hell ininya namanya. Dia bikin tuh apa namanya? Menuju ke atas gitu ininya. Naik ke tower lah gitu. Ya. Dia bikin. Kayaknya Minecraft juga bisa kayak gitu kalau online kali ya. Karena Mada tuh bukan main online kan, offline aja. Enggak, ini mah modern banget ini. Ketahuan bolanya di mana. Roblox. Coba Roblox bola. Roblox. Enggak, Roblox soccer kali ya, Roblox bola. Kagak jelas, Dur, maksudnya. Ini mah gambarnya jelas. Ini kok dia tahu nih. Si Abdul lagi nggak pakai kacamata kali. Kagak, gue udah ini orang gue coba mainin kok. Caranya gimana, ininya gimana, nggak bisa. Soccer match tuh kali, coba. Ya. Nah gitu. Enggak, ini mah jelas. Tapi ini tuh, Roblox itu. Enggak, dia cuma berdua lawan berdua. Roblox kan menurut gua nggak ada yang jelas gambarnya. Ya, 8 bit sama kayak Minecraft. Iya. Minecraft juga nggak jelas. Saya awal-awal mula bermain Minecraft tuh, saya bingung kayak mana tuh bisa membedakan item loh. Saya bilang, nah ini gambarnya nggak jelas. Tapi lama-lama terbiasa, saya jadi tahu. Bahkan dari jarak jauh ya, 8 bit aja. 8 bit tapi saya dari jauh, saya tahu, oh itu redstone. Oh itu... Oh mungkin karena gue ya itu sekali iron doang kali ya. Iron, oh itu copper, oh itu gold, oh itu diamond. Saya tahu tuh dari jarak jauh doang. Dari jarak jauh saya tahu. Ya karena sering. Iya benar. Kayak ada yang masuk ke sini, ternimbul di ke sini tuh gamenya apaan ya namanya ya? Gue juga, kok nimbulnya di sini kok ini orang karena udah apal aja kali ya. Karena udah apal ya. Ada yang cuman bagian melihara doang. Roblox emang banyak banget permainannya.
Minecraft juga kayak gitu sebenarnya. Iya. Kalau online. Oh. Nah, kalau kemarin kan nggak online. Roblox juga harus online kan? Kok bisa nggak online? Gimana Nggak, caranya? Minecraft tuh nggak ada pilihan nggak online, jadi kita main sendiri aja. Oh, tapi tetap online kan? Tetap online, ya. Tetap online tapi tidak gabung dengan orang Iya, lain. tidak mabar. Ya, kita main di dunia kita Dunia sendiri. itu sendiri. Oh. Lah Nah. kalau sama lo berdua harus online dong. Iya, cuman online-nya itu tidak gabung di dunia yang semuanya online. Nah, Di world yang online. World-nya ini saya sama ada online, cuman hanya untuk kami berdua bikin world sendiri. Bisa. Tapi ada Minecraft itu yang world-nya ini semua player yang online bisa masuk. oh. Kebuka, open world lah. Nah, itu kayak Roblox tuh. Ada misi-misinya lah, ada Iya. apanya, ada. Nah, Kalau gue mau masuk ke world ya lo bisa gak? bisa saya undang. Oh, invite. Saya invite, kita berteman dulu, ntar saya invite, masuk kita bertiga di situ jadinya. Oh. Gitu main-main. Gitu. Nih, yang kayak gini-gini tuh kayak jarak kiri kanan nih gue nggak tahu. Nah, itu kan banyak tuh player-playernya tuh. Itu Iya. player semua tuh, bukan Iya. komputer tuh. Nah, itu. Nah, gue nggak tahu tuh kiri kanannya. Udah, mereka rame-rame lah gitu. Jatuh. Ini jaraknya yang mana sih? Kiri kanannya tuh yang mana Iya, gitu? mereka ke karten sini. Tuh. Gue cara mindahin ini aja gue kagak tahu. Sulit udah ini. Roblox tuh sulit. Permainan sulit. Wah, gitu-gitu. Itulah saya edik lah sama game. Makanya saya memilah-milih kayak Tapi jangan sampai terlalu banyak main gamenya. berarti lo bagus tahu bahwa lo adalah edik sama sadar bahwa lo adalah edik, tidak denial. Saya Ada orang yang denial, enggak gue gak kecanduan tapi ya gitu. Wah, saya kalau udah kecanduan game, cing. Ngeri saya kalau udah main game tuh. Waktu tuh kayak Kurang. singkat banget, iya. 24 jam kurang. 24 jam kerjaan saya main game aja. Kayak gimana Pak? Terakhir sekarang saya sudah jarang sih main, tapi main Minecraft kalau ada ajak aja. Enggak yang di Mabuju tuh. Itu Rise of Kingdom. Oh, Rise of Kingdom, iya. Itu saya sudah tinggalkan tuh. Ya, udah capek. Yang sering main sama orang luar negeri. Iya, capek udah. Kemudian sekarang kalau yang masih sekali-sekali saya main sendiri ya Mobile Legends kali. Oh, Tapi itu hanya iseng doang. Kayak kemarin saya ronda kan. Ronda kan memang capek juga ya. Duduk sampai paginya ini. Nah, itu saya lihat anak-anak di situ pada main-main Mobile Legends nggak? Oh, main, Bang. Ya, ayo kita main yuk. Ngebunuh waktu aja ini. Akhirnya main sama mereka. Nah, itu main udah seneng-seneng main. Ya mau kalah main buat ketawa-ketawa aja udah. Main asal-asal aja yang penting buat mengisi waktu. Gitu doang. Bukan kayak kalau saya zaman Jack dulu. Itu saya main Mobile Legends tuh bener-bener yang prestasi. Nyari prestasi. iya, Anjir, nyari kompetitif banget. Yang setiap item saya perhatikan, setiap ini harus menit keberapa saya bikin ini gitu-gitu. Ngejar, kompetitif gitu. Gue kurang. Kayak kalah tuh stres gitu, kayak kok bisa kalah sih sama orang ini. Gitu, saya belajar, menonton tutorial gimana ya biar ngalahin hero ini ya, gini, oh kelemahannya di sini, oh gini. Jadi saya perhitungkan gitu-gitulah. Cuman kalau sekarang mainnya udah santai-santai. Orang-orang sampai sekarang terakhir tuh pokoknya saya Grandmaster apa ya, saking nggak pernah main. Jadi kan ada tingkatan-tingkatan ya. Grandmaster tuh tingkatan yang masih bawah-bawah lah. Grandmaster. Baru kemarin main di pos ronda itu baru naik ke Epic. Ada habis Grandmaster naik ke Epic. Kayak gitu. Cuman udah. Oh, dalam satu game itu kita kalau mulai dari awal dari Grandmaster. Warrior. Iya, Warrior. Kita main, besoknya lanjutin masih Iya, ngumpulin bintang. Oh. Main di Warrior, nanti bintangnya udah banyak, udah naik. Grandmaster. Naik Grandmaster. Nah, kita nggak main nih sehari. Lusa kita main lagi. Kita ada di posisi Grandmaster. Oh, Grandmaster. Naik lagi, main, naik Epic. Habis Epic, Legend, habis Legend, Mythic. Lo paling tinggi sampai
Saya kayaknya Mythic doang kayaknya. Mythic doang itu Mythic doang itu masih standar itu. Masih ada lagi di atas Iya, ya? Mythic tuh abis itu Mythical Glory ya. Metik. Mythical Glory, Mythic. Mythical Honor, Immortal Immortal paling tinggi. paling tinggi tuh. Nggak bisa mati itu, dong. Itu pro player. Nggak bisa mati dong. Enggak, itu nama bisa mati juga. Itu cuma nama tingkatannya aja. Itu udah pro player yang jauh-jauh itu immortal mereka tuh. Mainnya udah gila itu, cing. Itu kayak ketemu, kalau misalkan saya belum pernah sih ketemu kayaknya ya, mungkin ya. Tapi saya adalah ketemu lawan-lawan yang nggak bisa gerak gitu, kayak jalan ke sini salah, jalan ke situ salah. Kita tahu nggak lawan kita apaan? Kita tahu, waktu pilih-pilih hero kita tahu, kita tuh lawannya ini, cuman pembacaan gamenya itu mereka jago lah, makro gamenya itu jago, jadi mereka tuh bisa tahu kayak ini lawan kita akan ke sini, ini akan ke sini. Jadi saya tuh kayak jalan ke sini mati, jalan ke sana mati, kayak ya ampun, kayak seluruh map tuh kayak dikuasai lah sama mereka tuh, kayak gitu. Ada tuh player yang kekuatan jagonya segitu. Nah, pro player Indonesia kayak gitu tuh. Nah, kalau lo naik, fasilitasnya juga bertambah. Kemampuan lo. Kemampuan saya tetap harus belajar, tapi kita dapat hadiahnya beda. Nanti di ending season, satu season itu 3 bulan lah ya. Apa 3 bulan? Nggak, 2 maksud bulan? gue begitu lo masuk Grandmaster, ada apa nggak fasilitas yang lo Iya, dapetin? hadiah yang saya dapat dengan saya di Mythic itu tentu beda. Kalau saya di Epic dengan hadiah yang di Grandmaster beda lah. Begitu akhir season misalkan di Grandmaster tuh dapat battle point-nya cuma 10.000. Nah, kalau kita sampai di Mythic bisa dapat 20.000 battle point. Battle point itu kita bisa pakai untuk beli hero. Oh, ya itu dia. Ah, gitu-gitu. Hero-nya semakin mahal semakin canggih atau cuman Enggak, hero-nya itu tampilannya doang? enggak, hero-nya itu rata-rata harganya 32.000. 32.000 battle point. Nah, kalau kita cuma dapat battle point, kita cuma dapat 10.000, ya butuh 3 season buat bisa beli satu hero. Gitu-gitu. Lama ya. Iya. 3 Nah, bulan. makanya ada orang-orang yang kaya-kaya Beli. mereka isi diamond. Beli diamond. Nah, bisa juga beli hero pakai diamond. Gitu. Tapi diamond Mobile Legends ya mahal juga. Menurut saya mahal sih diamondnya. Nah, hero-nya itu punya kemampuan Beda-beda. beda-beda. Punya kemampuan beda-beda. Makanya Jadi kalaupun dia nggak jago tapi hero-nya canggih, mungkin bisa menang gitu. nggak bisa. Nggak bisa juga. Nggak bisa. Tetap pilotnya yang menentukan. Mau hero-nya hero OP, pilotnya nggak bisa, ya kalah dia pasti. Ya harus kemampuan kitanya, ya kecepatan tangannya, pembacaan game, pembelian item, gitu-gitu kita harus jago. Ribet lah. Gitu-gitu. Tapi ya itu. Gue mau main itu aja dulu tuh, Criminal Case. Ya main Criminal Case aja, gampang. Criminal Kan Case masih itu. ada Facebook ya, coba ya. Game Facebook, Criminal Case. Game itu Facebook saya tuh main gimana itu sih? sih. Itu saya main. Kalau page bisa nggak? Coba di search Criminal Case gitu. Page bisa nggak? Page itu apa maksudnya? Page, Facebook page. Apa akun, ya itu? akun Facebook page. Oh, Page. Iya. Yang page saya nggak tahu. Itu kayaknya saya main dulu. Belum ada Facebook page itu. Saya main dulu waktu itu. Ya, Mana game? Facebook biasa. Mana game? Nggak di search aja. Di ini. Search itu. Criminal Case gitu. Nih. Hah? Itu gamenya. Nah, itu. Jangan main. Dari level 1 Mana main. ini gambar doang? Hah? Nggak bisa. Oh, nggak ngerti saya. Nggak ngerti. Pokoknya saya masuk Facebook. Ntar nanti saya main game di dalam Facebook saya itu. Mainnya gimana? Ya ada pokoknya tombolnya untuk masuk ke game. Join gamenya ada. Like doang. Oh, berarti udah nggak ada Criminal Case-nya. Udah nggak Udah ada gitu lagi. doang. Udah nggak ada lagi peminatnya kali. Nah, ini masih 2024 November. Update their cover. Criminal Case. Page. Nggak ada play. Harus nge-like dulu kali. Nggak ya? tahu. Coba like. Like. Nggak ada. Nggak ada. Ya udah nanti aja minta ini Bang Rahman install di situ. Emang bisa diinstal? Nggak tahu, mungkin harus diinstal dulu
Ada pilihannya kali, install di Facebook kita dulu kali, atau Facebooknya, sing ambil Facebook page kali itu. Hah? Harus Enggak. Facebook personal kali. Ya gitulah, pokoknya. Nungguin Cing Abdul main game doang ini mah. Udah 1 jam. Terima kasih banyak ya teman-teman. Itulah teman-teman, kalau masih ada film Jumbo di bioskop dan teman-teman belum nonton, saya sangat menyarankan untuk teman-teman nonton film Jumbo. Ini bagaimanapun Ada akhirnya Indonesia mempunyai film animasi yang 2 keren. juta lebih lagi. Udah. Ya. Di saat kita syuting ini Iya. ya, 3 juta kali. Bisa 3 juta kali bisa ini. 3 juta kali ya. Iya. Tapi saya berharap lebih dari Iya. 5 juta. Iya, iya, iya. Karena maksud Biar show, Rian show 4 juta. iya, maksud saya bukan cuma itu, maksud saya biar kita tidak dijajah sama animasi Amerika aja gitu. Kita tuh bisa loh. Trump. Iya, jangan terlalu tunduk lah sama Amerika ini. Karena semakin lama-lama mereka berpikir kayak kita kayak nggak bisa apa-apa gitu. Ya. Ya, Contoh kita bisa Cina. berdikari. Contoh. Contoh seperti Cina, seperti India juga sudah mulai. Negara Asia Tenggara deh, kayaknya ada negara Asia Tenggara yang bisa lebih berdikari dari kita gitu. Iya, kita sampai pada masa kita ngelihatnya ke Cina gitu. Jadi panutannya Cina, padahal dulu Iya. Cina barang Cina, ini Cina. Sekarang panutannya malah kayak Cina dong gitu. Kita tuh sama Malaysia aja kita kalah sih. Iya. Kita tuh udah nggak bisa lagi Indonesia itu kayak apa, sombong-sombong di depan Malaysia gitu loh. Menurut saya sudah tidak tepat. Memang kita tuh emang di bawahnya Malaysia sekarang, mau nggak mau ya harus diakui. Ya, sepak bola lah yang mungkin bisa membuat kita bangga nih. Kalau kita menang lawan Prediksi Cina lawan Indonesia. Cina lawan Indonesia nih. Kalau kita harus ngalahin ya deh. Kayaknya kalah kita. Ya, Pak. Kita Cina dengan Jepang kita kalah dua-duanya. Ya Allah. Nggak lolos. Namanya prediksi. Namanya prediksi. Kemarin gimana tuh prediksi yang kemarin? Kemarin saya prediksi apa? Kalah sama Australia benar. Sama Bahrain saya prediksi kalah juga ya. Seri ya kalau nggak salah. Iya, saya prediksi kalah, tapi ternyata kita menang. Alhamdulillah. Lawan Cina sama Australia ini kayaknya, Cina sama Jepang kayaknya Kalau dua-duanya Jepang iya kita kalah. Kan? Sama Cina, Menang lah Cina. masa sama Cina nggak menang? Jepang seri. Sama Jepang seri. Karena Jepang main lapis ketiga dia udah lolos capek. Iya. Antara prediksi sama harapan, ekspektasi sih sebenarnya. Sulit emang kita ini. Kayaknya kalah sih. Bikin lemes lo Dur emang. Kita kalah. Bikin lemes lo memang Dur. Jadi kayak kan banyak tuh akun-akun bola yang suka banget tuh ngolok-ngolok ngolok-ngolok timnas Malaysia. Menurut saya kayak kita nggak usah bohongin diri sendiri deh. Maksudnya kita tuh bisa kayak gini karena memang ada hal yang kita pakai jalan pintas. Nge-cheat. Kita nge-cheat gitu. Kita pakai jalan pintas. Bukan kayak Malaysia. Malaysia ya ada juga yang mereka coba naturalisasi ya. Cuman kan kalau misalnya bener-bener tidak pakai jalur naturalisasi nih, ya kita masih sama kayak Malaysia. Maksudnya kita tuh masih bersaing dengan Malaysia gitu, kelas kita itu. Sebenarnya. Iya. Jadi jangan inilah, maksudnya Jumawa. jangan membohongi diri sendiri gitu. Kita tuh di bawah kok. Sadar diri kita tuh di bawah Malaysia. Tapi U17 sudah. Nah, itu kalau mau bangga U17 oke. Itu tuh. U17 ya. Iya. Sudah masuk Piala Dunia. Walaupun memang masih ada yang perlu dievaluasi ya. Oh iya pasti. Permainan dari Iya. permainannya. Cuman bangga lah. U17. Nah, itu oke. Iya, tapi lawan Cina bukan masalah bangga gak bangga ini. Nah, bukan, saya tuh ngomong tidak hanya di masalah sepak bola, secara luasnya. Kita itu perlu membuka diri. Maksudnya legowo untuk mengakui betul, kita itu sudah di bawah Malaysia salah sehingga kita tidak menutup diri untuk evaluasi, memperbaiki diri di dalam negeri gitu. Betul. Orang kita berobat aja ke Malaysia. Berobat ke Malaysia.
Kemarin, Tapi kalau bertobat cukup di negeri ini. iya, apa, RON 95-nya mereka jauh lebih murah daripada kita. Iya, dan asli RON 95 gitu. Terus apalagi banyak hal yang kita tuh udah tertinggal dari Malaysia. Mungkin Malaysia itu yang kita jauh di atas Malaysia ya, Jumlah penduduk. musik. Oh ya. Musik kali. Film? Musik dan film. Ya. Musik dan film tuh kita masih di atas Malaysia. Banyak ya kita konser ke sana tuh banyak. Ya, tapi kalau di luar itu kayaknya enggak deh. Kita masih di bawah Malaysia. Perguruan tinggi? Perlu kita banyak juga orang kuliah ke Malaysia. Iya. Dosen-dosen, ada beberapa dosen-dosen saya S2, S3-nya ke Malaysia. Ke Malaysia, ya betul. Dulu orang Malaysia yang kuliah ke sini. Betul. Sekarang kita yang kuliah ke Malaysia. Udah lebih maju Malaysia emang. Jago juga Malaysia ya. Oke lah kalau begitu, mudah-mudahan Indonesia menang lawan Cina. Amin. Ya. Begitu teman-teman, terima kasih banyak. Sampai jumpa di ngabrol-ngabrol selanjutnya. Salam satu panas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.